Pada paragraf berikut, Al-Imam Al-Ghazali menceritakan kepada kita dari asar ulama salaf tentang pentingnya menjaga makanan. Sampai kalau ada seorang mubaligh datang, maka para ulama memberikan nasihat, lihat 3 perkara dari mubaligh tersebut. Periksalah dengan jeli 3 perkara dari mubaligh tersebut. Yang pertama tentang i'tiqadnya, apa dia berbuat bid'ah apa enggak. Kalau dia berbuat bid'ah, i'tiqadnya bid'ah, maka jangan engkau dengerin dia. Fa innahu al-lisani syaitan yantik, karena apa yang keluar dari mulutnya adalah dari lisan syaitan. Yang kedua, lihat makanannya. Kalau dia makan makanan sembarang, makanan jelek dimakan, yang syubhat-syubhat dimakan, maka apa yang keluar dari mulutnya adalah hawa nafsu. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi akalnya. Akalnya kuat apa enggak itu? Kalau memang akalnya tidak kuat, maka perkataannya akan lebih banyak madaratnya ketimbang maslahatnya. Maka jangan kau dengerin dia. Akal kuat apa enggak itu salah satunya, salah satu indikatornya itu adalah banyak memuji dan tidak pernah mencela. Adallu dalilin ala kamali aklir rajul sana'uhu al-aqrani. Termasuk indikator yang paling kuat akan kesempurnaan akal seseorang adalah dia memuji orang lain, memuji temannya. Sebaliknya, mafhum mukhalafah, kalau ada orang senantiasa mencela orang lain, nggak ada bagus-bagusnya, mesti keliru. Kayak komentator di televisi ya, itu memang tugasnya mencari kesalahan. Maka itu adalah orang yang senantiasa melihat kejelekan orang lain, maka itu semakin menguatkan kesimpulan bahwa akalnya itu lemah. Maka periksa dirimu. Dalam memandang temanmu lebih banyak memandang salahnya apa memandang benernya. Kan ada tuh kadang orang yang suka melihat orang nggak ada benernya, salah semua. Itu sebetulnya yang salah bukan orang lain, akalnya sendiri yang salah, yang lemah akal. Di dalam khabar ya, dari para sahabat Sayyidina Ali dan yang lainnya disebutkan, inna dunya halaluha hisab wa haramuha azab wa syubhatuha itab. Sesungguhnya dunia kalaupun halal maka ada hisabnya nanti, ada perhitungan. Kalau memang itu haram maka akan menjadi azab, dan kalau apa yang dimakan yang didapat adalah syubhat maka itu akan menjadikan ia tercela nanti di akhirat. Ada sebuah cerita, ada salah seorang saleh, dia ahli ibadah, bagaimana tidak, puasa terus, setiap hari ngatamin Quran. Satu saat bertemu dengan wali abdal, seorang wali ya, tingkatan abdal yang saya terangkan sebelumnya. Kemudian dia menyodorkan makanan kepada wali abdal ini. Tapi ternyata wali abdal tidak mau makan, tidak menyentuh makanan yang diberikan. Maka tanyalah orang yang saleh, wahai wali, kenapa engkau tidak memakan makanan kami? Maka dia mengatakan, wali abdalnya mengatakan, nahnu la na'kulu illa halal. Kami tidak makan kecuali barang yang halal. Orang kalau sudah makanannya halal, apalagi wali, dilihat saja ketemu ini makanannya ada syubhatnya apa enggak, apalagi haram, sudah kelihatan. Dia tidak menyentuh. Falidzalika tastaqimu qulubuna wa yadumu haluna wa nukashiful malakut wa nusyahidul akhirah. Lah karena itulah, maksudnya karena saya senantiasa makan makanan yang halal, maka hatiku bisa istiqomah. Perilakuku senantiasa
dawam, ya, continue. Dan kemudian kami bisa mukasyafah malakut, kerajaan langit, dan kami bisa musyahadah, ya, al-akhirah. Akhirat itu bisa ketok, bisa kelihatan. Seandainya aku makan sebagian saja seperti yang kamu makan sehari-hari kayak gini, enggak yang GJ itu ya, enggak jelas, halal, haram, syubhat, enggak jelas itu. Waduh, aku kalau makan kayak model begini 3 hari saja, maka kami tidak akan bisa kembali kepada ilmu yakin yang kami dapatkan, dan kemudian hati kami akan hilang sirna dari rasa takut dan musyahadah. Maka orang yang memberi roti tadi, memberi makanan tadi ngomong, "Fa inni asubud dahar." Wah, Pak Wali, saya ini puasa terus menerus. Wa akhtimul Quran fi kulli syahrin 30 marrah. Saya menghatamkan Al-Quran sebulan 30 kali, berarti tiap hari hatam Quran. Maka Wali Badal ini mengatakan, hadis syurbah allati ra'aitani syarabtuha minal laili ahabbu ilayya min 30 khatmatan fi 300 rak'atin min a'malika. Tadi ini kamu lihat, aku dari tadi malam minum, ya. Minuman yang saya minum tadi malam yang kamu lihat itu, ya, 1 kali minuman saja itu lebih aku senangi daripada khataman kamu 30 kali yang dibaca di dalam 300 rakaat. Jadi khataman di dalam sholat. Artinya saya lebih memperhatikan makananku yang halal daripada ibadah tadi. Orang ibadah tapi nggak memperhatikan makanannya. Tapi Wali Abdal itu lebih senang untuk memperhatikan makanan. Usahakan ini makanannya halal 100%. Dan ternyata apa yang dimakan, yang diminum adalah min labil ghabyatin wahsyiyah. Dia minum dari susu. Kalau sekarang susu kuda liar, dari yang ada di hutan-hutan. Maka makanan itu akan berpengaruh kepada hati dan pikiran. Kalau sudah makanannya haram, maka hatinya akan gelap, pikirannya gulita. Hanya meskipun dia matanya terbelalak, tapi tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang patut, mana yang enggak patut, mana yang baik sama yang buruk, enggak bisa bedain. Karena sudah tertutup dengan makanan-makanan yang haram. Maka mudah-mudahan kita semua bisa menjaga makanan kita, dan kita diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.